ketiga. Ya. Baik, Pater, selamat sore semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Nama saya Yomi. Saya mau bertanya, Pater, kepada Pater Otto. Pater, bagaimana teologi pembebasan ini kita buat distingsi dengan paham-paham ideologi kiri, Marxisme, Leninisme, Trotsky dan seterusnya, sampai dengan sosialisme modern sekarang ini, sehingga tidak ada kesan bahwa teologi pembebasan itu satu tindakan anarkis revolusi, kekerasan yang diajarkan di situ. Jadi bagaimana distingsi itu diperkuat. Lalu yang kedua, bagaimana teologi pembebasan ini dibedakan dengan satu paham teologi pembebasan lingkungan yang saya kira juga cukup penting. Jadi tidak hanya pembebasan manusia, tapi juga pembebasan lingkungan. Lalu kita juga perlu melihat, saya sih menganggap bahwa paham-paham kiri mungkin secara ideologis kita lihat sudah almarhum, tapi ada hal baik dalam teologi pembebasan yang perlu kita petik juga. Misalnya perjuangan melawan menghapus kemiskinan, ketidakadilan, juga melawan ketidakadilan sosial yang diciptakan oleh kapitalisme, apalagi kapitalisme bentuk baru neoliberal yang saat ini cukup mencengkeram dunia. Untuk bisa ditanggapi pandangan-pandangan saya. Terima kasih. Lalu yang berikut ketiga tadi, ya pertanyaan sulit ya, dari Pak Yomi ya. Ya, itu kan menurut saya itu kan term yang selalu dipakai oleh gereja kan untuk mengkriminalisasi teologi pembebasan. Seolah-olah yang ideologi itu hanya Marx saja. Teologi juga ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi adalah kesadaran palsu kan? Iya. Kan banyak sekali teologi yang ideologis. Misalnya ajaran gini, kalau kamu miskin itu salib, ya, salib dan terimalah kemiskinan itu kan, dan Anda akan masuk surga. Jelas ideologis itu, ideologis yang sangat menindas. Ya. Dan kerja dari teologi pembebasan membongkar dimensi ideologis dari teologi itu, ya. Atau ketika orang modal kapitalisme menyerbu Flores, ya, kemudian banyak umat yang digusur dari tanahnya, apa yang kita buat? Ya, kita tidak mengajarkan umat untuk kritis terhadap monster kapitalisme itu, tapi kita mengajar mereka untuk menghayati spiritualitas dengan mata tertutup, ya. Rajin buat festival di mana-mana, perarakan. Itu kan sangat ideologis. Orang akan terhibur kan? Dan itu kita kembali kepada apa yang Marx katakan, agama itu opium, candu. Candu itu apa? Candu itu kan tugasnya melupakan, mengajar atau membuat masyarakat lupa akan penderitaan yang real. Ya, lalu setelah kita nyanyi prosesi sekian jam, kembali ke realitas tetap miskin. Ya. Padahal kan agama itu dia punya dua dimensi, dimensi ritualnya, tapi juga dimensi politis, praktik pembebasan. Dan dua-duanya itu harus punya relasi dialektis. Ya. Relasi saya dengan Tuhan dalam doa tadi mendorong saya untuk berani untuk memperjuangkan nasib orang miskin. Lalu perjuangan saya itu harus bersumber pada iman saya, agar perjuangan itu tidak menjadi ideologis. Karena ketika perjuangan itu menjadi ideologis, yang saya katakan atau perjuangkan bukan lagi nasib korban, tapi saya sebagai aktivis, ya, muncul di mana? Di media sosial, di televisi, bahkan bayar televisi lagi supaya saya muncul terus di sana kan. Dan itu yang tadi dikritik oleh Pater Amandus. Saya kira kalau aktivis yang seperti itu, ya berarti aktivisnya tidak beriman menurut saya. Ya. Dan itu sangat berbahaya. Tapi itu bukan dimonopoli oleh aktivis saja, kita juga, ya, para yang khotbah kan. Misalnya kita khotbah itu kan sering juga untuk pamerkan bahwa saya hebat kan. Belum lagi kalau khotbahnya penuh dengan kutipan. Itu kan menurut saya khotbah itu kan sharing iman, ya, sharing iman yang sangat pribadi dan tidak perlu pakai kutipan macam-macam. Kutipan ya forum seperti ini, catatan kakinya kalau bisa ya bertumpuk-tumpuk kan supaya terkesan ilmiah. Ya.
Lalu, apakah teologi pembebasan ini masuk ke isu lingkungan? Ya, itu benar. Ya. Jadi Leonardo Boff sebenarnya dan teman-teman sudah lama sejak tahun 90-an sudah beralih ya dari advokasi terhadap pemerintah saja, tapi juga melihat seluruh bumi ini sebagai altar. Ya. Dan kerusakan lingkungan merupakan satu dosa, ya. Karena lingkungan ini adalah sakramen kan, atau tanda yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi mereka tidak hanya membatasi diri pada masalah antropologis manusia, tapi juga seluruh kosmos ini adalah tanda kehadiran Allah yang harus diperjuangkan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tapi ya bisa ditambahkan atau ditanggap balik. Ya. Terima kasih, Pater Otto. Sebelum ke sesi selanjutnya, karena tadi pertanyaan terakhir itu berhubungan dengan soal lingkungan. Kebetulan ada pertanyaan dari teman-teman yang ikut online. Di sini ada satu pertanyaan dari satu peserta dengan nama Flores Religius. Izin bertanya. Saya Antonius, warga dari Flores bagian barat. Apa guna teologi pembebasan di Flores yang sedang digempur kebijakan politik pro-oligarki dan elit? Sementara gereja sebagai rumah teologi sendiri bukan hanya tidak bersuara, tetapi berdiri di singgasana bersama-sama dengan orang-orang kaya. Pariwisata yang menggusur warga dan merusak lingkungan. Pembangunan sektor energi yang merampas paksa lahan warga dari ujung ke ujung Flores. Pembangunan infrastruktur yang mengorbankan warga dan lain-lain. Jadi ada ideologi pembangunan nih di balik semua yang terjadi. Bagaimana tanggapan Pater? Silakan. Sebelum Pater Otto berikan jawaban, mungkin ada yang mau. Ya, Pak Yomi, silakan. Baik, terima kasih. Saya mau menanggapi pertanyaan terakhir tadi, juga apa yang disinggung oleh Pater Amandus tadi. Memang tidak mudah untuk melawan hegemoni kekuasaan kapitalisme atau kekuasaan yang mencengkram, menghasilkan ketidakadilan di dunia. Marx itu orang hebat, orang berdarah Yahudi, orang Jerman yang brilian. Tapi hasilnya juga apa sampai sekarang? Ideologi kiri belum berhasil untuk itu. Maka tadi dalam bagian terakhir saya katakan, bahkan kapitalisme sekarang sudah menjelma menjadi neoliberal yang lebih mencengkram. Sedikit orang menguasai seluruh aset dunia. Nah, terhadap sesuatu yang sulit ini, kalau kita kembali lihat founding fathers kita, Bung Karno itu tawarkan kita berdikari. Ekonomi berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada modal dan kepemilikan aset dari penguasa-penguasa kapitalis. Apa yang kita buat? Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, UMKM, IFTK buat sesuatu yang luar biasa. Seperti yang Pater Otto sampaikan tadi, membuka prodi kewirausahaan, melatih kader-kader muda Katolik untuk bisa mandiri secara ekonomi, tidak bergantung pada kepemilikan modal dan aset oleh para kapitalis. Sehingga kita bisa berjuang sendiri. Founding fathers lain, Bung Hatta. Sebenarnya Bung Hatta ini tawarkan kooperasi, tapi saya lihat kooperasi di NTT ini masih terlalu kapitalis. Larinya ke kapitalis. Kurang benar-benar mengandalkan kepemilikan modal bersama, berusaha bersama secara sosial dan mengalihkan dividen keuntungan itu untuk bersama. Tapi lebih kepada mengolah apa yang sudah masuk dari bersama itu secara lebih akumulatif modal yang kapitalistik. Dulu di zaman Pater Bolen mereka itu koperasi barang lebih banyak, kelapa dan lain sebagainya. Bukan kita kumpul uang, koperasi harian, uang aja. Jadi memang cukup sulit menghadapi hegemoni kekuasaan kapitalisme di dunia yang memberi keuntungan hanya segelintir orang, tapi kita harus buat. Kita harus buat. Bung Karno tawarkan itu. Berdiri di atas kaki sendiri. Ekonomi kerakyatan. Modal sendiri,
juga usaha untuk kita sendiri. Mungkin di Flores bagian barat, juga di wilayah bagian timur Flores, itu hegemoni yang masuk dalam kekuasaan penambangan yang merusak lingkungan, saya setuju untuk dilawan. Kita masih punya aset, peluang besar untuk bangun Flores ini tanpa melalui bahan galian. Asal kita kelola secara baik. Ekonomi para petani, ekonomi kelautan, pariwisata. Itu dikelola dengan manajemen yang profesional, sangat baik, mengedepankan pemberdayaan masyarakat, tentu hasilnya sangat baik. Dan dalam hal ini, saya setuju dengan Paus Fransiskus dalam Laudato Si dan Laudate Deum. Kita harus mulai bertitik tolak secara keseluruhan kosmologis ini, tidak hanya manusia, tapi mari kita bebaskan juga lingkungan. Eksploitasi yang merusak lingkungan itu berarti memiskinkan kita semua. Di wilayah Manggarai kalau kita mau eksploitasi Pulau Flores ini, daya dukung ruangnya sangat kecil ini, tenggelam semua nih. Kalau kita mau gali seperti di Papua yang bukit apa itu, Bukit Nona yang habis jadi jurang, satu bukit. Ini apa yang mau kita andalkan ini? Memang itu ada keuntungan untuk masyarakat kita. Lebih banyak keluar. Jadi saya kira itu, meskipun sulit dalam sistem ekonomi dunia, harus kita buat. Saya kembalikan ke Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Yomi untuk masukan yang